Bapakku nelayan, juragan peternakan. Ibuku sayang, kamu suka lotisan. Hidup senang setiap hari melayang, rasa susah. Ya, halo semuanya, selamat datang di podcast MDS atau Mendalami Dunia Seni. Di sini kita kedatangan tamu spesial. Udah pada kenal belum nih? Belum. Di sini saya kenalin. Di sini ada Pak Bongki, guru TIK di sekolah PDN. Nah, kita akan bahas tentang latar belakang Pak Bongki ya. Selanjutnya. Oke. Ya, Kabar gimana Pak Bongki? Sehat? cukup sehat. Cukup sehat. Dan Mas Tunggal tetap sehat. Dari rumah sini tuh ada kendala atau enggak? Itu banyak kenapa? Banyak. Apa tuh Pak kira-kira? Mulai dari macet di Macet. perjalanan. Ya. Banyaklah kendalanya yang dihadapi di jalan. Ya, gitu. Oke. Terusnya, sebelumnya saya ingin bertanya-tanya nih Pak, Ya, tanya tentang apa nih? tentang banyak. Kan Pak Bongki ini guru TIK ya. Nah, Ya. kok bisa sih jadi guru TIK Pak? Gimana awalnya? Oke, jadi gini ya. Ya Pak. Sebelum lanjut membahas pertanyaan yang dilontarkan atau yang diberikan oleh host kita, ya. Bapak akan bacakan atau Bapak akan paparkan background dari Bapak selaku guru di SMP Rani. Jadi bertanya kenapa Bapak jadi guru TIK? Nah, di mana background dari pendidikan Bapak itu SMP. Nah, SMP itu Bapak bersekolahnya di SMP Seni Ukir, ya. Jadi itu tempatnya teknik ukir, hiasan yang ada di Bali. Jadi ukir kayu dan yang lainnya. Nah, habis itu langsung lanjut ke SMK Negeri 3 Sukawati, yang ada di Batu Bulan. Itu mengambil jurusan seni kerawitan, ya, jadi seni musik. Jadi itu background. Nah, selamat dari sana langsung ke Universitas atau IKIP PGRI Bali, sekarang jadi Universitas Mahadewa. Nah, di sana Pak mengenyam pendidikan selama 4 tahun di bidang keguruan. Nah, kenapa sekarang memilih dari guru informatika atau TIK? Nah, ini sebenarnya tidak kesengajaan, ya. Jadi tidak ada sengajaan Bapak menjadi seorang guru TIK. Kenapa? Karena di era sekarang ini Bapak emang satu anaknya senang mempelajari hal-hal yang baru. Dan kenapa bisa berani mengambil guru TIK? Karena tingkat pendidikan informatika di bidang SMP itu tidak terlalu berat. Jadi tentang ya dasar-dasar informatika. Nah, itu banyak dari background. Jadi Bapak sebenarnya senang mempelajari hal yang baru. Dan mungkin kita mempelajari sebuah informatika itu kan penting juga untuk apalagi sekarang itu eranya sudah era digital, ya. Di eranya sudah era digital, semua tentang dari kesenian, tentang dari sebuah informasi itu sudah kita dapat dari digital. Itu mungkin kenapa Bapak bisa menjadi guru TIK. Jadi banyak dari sebuah rasa ingin tahu, rasa ingin terus belajar. Nah, mungkin itu menjadi alasan Bapak menjadi guru informatika. Oke, mungkin itu ini waktunya mantap. Mantap. Minum dulu. Ada di dulu kan? Nah, kita ngobrol santai. Berarti awalnya tuh nggak nyangka jadi guru TIK ya? Ya, sebenarnya. Artinya, tapi sudah ada pembicaraan oleh rekan-rekan di sini apakah mau mengambil jabatan sebagai terhadap tenaga pendidik sebagai guru TIK. Ya. Setelah Pak telusuri lah semuanya, ya mungkin bisa Pak
mampu sedikit mengajar mengenai sebuah. Kemudian itu juga di pas kuliah mendapatkan mungkin jurusan sebelum kerja di sini Pak juga kerja di desa. Jadi desa itu Pak juga bekerja. Kemarin ada namanya perusahaan atau BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu juga menyediakan layanan WiFi. Jadi Pak pernah bekerja sebagai kontrol pemasang WiFi di banyak di desa. Jadi ya tahulah sedikit mengenai sebuah jaringan tentang jalannya arus jaringan dan yang lain. Itu kan juga ada keterkaitan dengan teknologi. Oke, itu sedikit mengenai background atau latar belakang apa ya. Ini saya dengar apa ya? Bapak ini senang sama seni ya? Ya, kalau senang sama seni itu sebenarnya mulainya itu sudah dari kecil, tapi ya orang kecil kan seumur-umuran kaliannya mungkin waktu pas ini ya lagi senang, yang ikut teman lah. Ya. Tapi untuk senang seni, sampai sekarang sih senang seni. Mulai SMP, SMK itu saya sudah menggeluti lah dunia seni, artinya ikut beraktivitas dalam berkesenian. Itu mulai dari untuk fokusnya di seni sih mulai dari SMP, SMA. Kuliah juga. Tapi Bapak senangnya tuh seninya tuh seni musik atau rupa seni tari, Pak? Kalau kemarin SMP sampai SMA itu senangnya, sampai sekarang sih senangnya seni musik. Jadi musik tradisional, sedikit sih musik ini tuh nasional itu sedikit, tapi lebih fokus pada ke musik tradisional. Jadi tentang ya gamelan Bali gitu ya. Terus sekarang itu senangnya juga ya karena Bapak di kuliah S1 itu mendapat sedikit pengalaman tentang menari. Nah, sekarang ya sedikit lah mempelajari tentang olah-olah tubuh gerak-gerak tari sambil mengisi waktu menjadi seorang tenaga pengajar di SMP Pelangi. Bapak dulu kenal seni itu dari mana sih Pak? Dari orang tua kah? Atau nonton gitu Pak? Dari mana? Kenal seni itu sebenarnya dari lingkungan. Jadi lingkungan bapaknya Bapak. Kenal sebenarnya bapaknya. Jadi dia ikut berkesenian. Ya kalau di desa itu menjadi sekegong lah. Jadi satu kumpulan komunitas sekegong. Nah, dari sana kebetulan juga di pura atau di tempat suci Bapak itu ada alat musik. Jadi secara tidak langsung kita ikut mendengarkan atau ikut mengalami. Jadi secara tidak langsung kesenangan dengan berkesenian itu pasti muncul. Dari sana lah muncul senang dengan seni. Tapi Bapak punya pengalaman tuh ikut pentas, lomba seni, pernah Pak ikut lomba pentas seni kayak gitu? Kalau pengalaman, kalau kita berbicara sebuah pengalaman sih pasti pasti ada ya, pasti ada pengalaman ya sederhana aja yang bisa kita katakan pengalaman ya kita ikut berkesenian sama teman ikut di mana itu sudah pengalaman ya, kejadian yang kecil itu sudah pengalaman. Jadi pengalaman Pak di bidang berkesenian sih mungkin aktif ikut ngayah ya, mungkin di pura mana kita kalau Balinya itu menyambung bayo, jadi kita bisa ikut ngayah dalam satu pura itu untuk kegiatan berkesenian. Untuk pengalaman yang lain yang mungkin kemarin ikut berpartisipasi dalam festival kesenian Bali dalam ajang ya lomba lapang barong, mungkin
yang lainnya. Itu sih untuk pengalaman Mas. Itu pas di kesenian Bali itu ditonton banyak orang nggak? Oh ya, pasti ditonton. Artinya itu kan mewakili sebuah kabupaten. Jadi kabupaten lain itu ya pasti Koreanya pasti menonton kabupaten. Gimana saya Pak? Ada nggak rasa ragu gitu atau gimana atau gugup gitu di depan panggung gitu Pak? Ya manusiawi pasti. Kalau kita gini apa namanya gugup pasti ada gugup di depan ya, kita melihat orang banyak terus kita ditonton bermain musik itu pasti ada aja rasa gugup. Sekarang tantangan kita gimana caranya kita tampil dengan PD. Tampil dengan PD kan satu itu harus menguasai sebuah apa yang akan kita mainkan. Timbul kegugupan itu kan pasti kita tidak bisa menguasai hal tersebut, si gugup jadinya gitu. Nah, untuk biar tidak terjadi gugup, Bapak pada saat proses itu Pak, terus apa namanya, pada saat proses itu Bapak serius menjalani proses. Mungkin dari tatanan lagu yang dimainkan yang pertama itu apa dan yang lainnya. Jadi pada saat pentas itu timbul perasaan percaya diri. Itu mungkin. Ini masuk ke kesenian Bali itu keren sekali Pak. Nah itu ya sebuah pengalaman yang mungkin nanti bisa ditonton banyak orang tuh bangga saya. Nah, lumayan lah untuk apa namanya ya bekal tua nanti. Nah ini Pak lagi. Ya, silakan sampai sore boleh. Sampai sore. Ini sponsornya yang ini nih. Pelangi Dharma Nusantara. Donatnya siapa? Sponsor. Boleh nih. Makan. Ya, silakan sambil makan. Sambil apa lagi? But what the hell, boy? Jadi itulah perjalanan seni Pak mulai dari kecil sampai sekarang. Jadi kita tuh tidak kita tuh tidak berhenti untuk belajar, apapun bisa dipelajari untuk masalah kesenian dan yang lain. Sekarang apalagi sekarang itu seni itu sudah kepada sebuah arahnya sudah mengacu atau kolaborasi dengan sebuah teknologi. Ya, sekarang kan banyak konten kreator itu sudah membuat konten itu kolaborasi dengan sebuah kesenian. Jadi media kesenian itu sudah banyak digital sekarang ya. Contohnya ya kita pun sudah bisa membuat musik itu bisa pakai laptop udah. Bisa ada aplikasinya ya. Jadi itulah pengaruh dari budaya barat, maksudnya budaya. Jadi kita udah dimudahkan untuk bagaimana caranya membuat musik itu dengan media digital. Itu apa namanya? Ini ya jalan. Ya pernah nggak kayak kepikiran mau bikin sanggar biar anak muda tuh semua melestarikan seni gitu. Oke, gini. Kepikiran sangat. Jadi takutnya masuk ke seni itu emang tujuannya satu memanfaatkan dari ya kreativitas anak muda di desa Bapak. Bagaimana caranya kita itu ya menampung lah intinya ya, kreativitasnya biar tidak terjadinya hal-hal yang negatif, ke arah negatif. Jadi dulu pada saat selesai tamat SMA baru kuliah semester 1 Pak sudah mendirikan sebuah grup. Ya, grup artinya sebuah komunitas ya di rumah itu ya konteksnya ya untuk satu untuk nganya-nganya dan mungkin satu untuk ya memberikan hiburan ke villa-villa. Jadi di rumah Bapak sebenarnya ada 3 grup
ya, 3 atau 2 grup ya. Jadi yang satu itu konteksnya untuk Sekogong Lipura, yang lagi satu itu ada komunitas. Jadi itu yang Pak jalankan sekarang di desa. Jadi untuk menampung kreativitas anak muda di desa untuk melanjutkan yang ada di desa. Itu sih perjalanan atau membuat sanggar itu fungsinya untuk itu. Mulai sanggar itu sudah kelas atau semester 1 Pak kuliah ya sekitar 2014 ke 2013 Udah ada sanggar. udah ada. Apa nama sanggar? Yang Bapak dirikan untuk menampung dari kreativitas anak muda yang ada di desa Bapak. Oke, itu apa lagi yang ini Pak ya? Ya. Ini Pak. Jadi ada nggak Bapak tuh buat karya yang bikin Bapak bangga, coba karya yang bagus, coba. Ada nggak Pak? Oke, karya yang membuat bangga gitu ya. Sebenarnya gini, semua karya itu kalau orang yang sudah mampu membuat sebuah karya itu pasti ada ada pemikiran mengapresiasi sebuah karya ya. Jadi kalau kita berbicara konteks sebuah karya itu pas selama ini karya-karya yang udah Bapak bikin sih Bapak cukup bangga. Semuanya karya Bapak bikin tuh mungkin berganjur di komunitas, berganjur di di Sekogong itu ya, semuanya Bapak bangga dengan itu. Jadi semua karya-karya yang Bapak bikin itu ya, diri kita lah itu membanggakan ya, apresiasi itu. Jadi menurut Bapak pribadi semua karya itu kita sebagai seorang seniman ya patut untuk membanggakan dan mengapresiasi ya karya tersebut. Itu sudah menjadi sebuah effort lah Ya benar ya. Terus Pak, Bapak pernah nggak kayak coret-coret gambar-gambar itu di mana itu Pak? Oke, untuk coret-coret gambar, untuk skill menggambar ya, dan bukan Bapak bisa banget menggambar. Jadi skill menggambar itu terus ada itu kenapa kita bisa mempelajari hal tersebut. Keren kan? Terus sih untuk hobi kan, di samping Pak mengajar ya ada hobi yang harus dijalan untuk refreshing. Yang lain bentar yang Kan yang tanya Skill gambarnya Pak. skill ya coba sedikit Pak. Oke, tapi jangan di gini ya, jangan dibully ini hanya. Enggak Pak, bagus kok pasti. Ini hanya Belum dong. Ini gambaran anak TK sebenarnya. Saya. TK gede maksudnya Pak? TK gede. Jadi ini ada sih seberapa gambaran, kelihatan nggak? Jadi ini yang mengkak. Jadi mantap Pak. Nah, ini Keren tuh Pak. ya ini gambarannya tuh Kayak wayang itu. ya pewayangan. Jadi pewayangan khas Kamasan. Jadi ini sambil belajar juga ya. Jadi ini gambaran yang mungkin memerlukan lama karena ya mood. Kalau kita berbicara tentang menyusun gradasi warna itu ya tergantung mood juga. Sudah berapa lama buat tuh Pak? Jadi lumayan nih, Lumayan. 2 bulan. Oh 2 bulan. Itu ini yang ini ya sebentar nih buat. Ini apa dok? Nah ini sama gambaran pembalian. Jadi pumel ya itu ada nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jalan nggak tuh? Bagus. Bagus. Ini lagi satu. Itu barong. Ini kolaborasi. Itu collab lah.
tergantung inspirasi yang ada. Ini kalian nih Pak. Ini berapa lama Pak ini Pak? Ini sama sebenarnya, Bulanan, ya, Hmm. karena kan Bapak juga ada ngajar, jadi tidak setiap hari fokus menggambar, ya, dan juga kerjaan yang lain kan ada juga. Itu untuk mengisi waktu daripada kekosongan, ya, jadi Ya. sempatkan diri untuk menghibur diri, ya. Bersama kayak refreshing gitu Pak. Ya, hampir sama. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi. Yang mau bertanya, Bertanya lagi nih. silakan tentang apa? Tentang apa boleh dijawab nih sama Pak Bungki. Pasti kalau berapa untuk 1 jam? Wah, kelamaan tuh. Sudah berapa menit? Ya, jadi gila. Ya, Apa lagi ditanya? apa ya? Mungkin dari sini saya ingin tanya juga nih, Iya. penasaran ya. Gimana sih rasanya ngajar di PDN itu? Rasanya ngajar di PTN. Jadi gini sih, apa namanya? Apa kan ya berangkatnya itu dari desa. Di desa itu ya culture dari sebuah orang atau individu itu kan ya culture-nya sama. Itu kan ya itu sama orang Hindu lah itu artinya. Nah, kan mungkin di kalau di desa itu gampang lah kita mungkin berkoordinasi dan yang lainnya. Kalau daerah kota mungkin Denpasar, terus Jaya di PDN ini karena kita yang namanya aja pelangi kan banyak. Nah, benar. Tapi asik sih sebenarnya asik. Jadi kita lebih banyak mengenal budaya, lebih banyak mengenal culture dari setiap individu. Nah, mungkin ada individu yang ini, mungkin pengaruh dari luar dan yang lainnya. Itu menurut Bapak sih, ya asik. Walaupun sedikit menguras tenaga ya, itulah seorang guru. Jadi kegiatan mengajar itu sangat menyenangkan. Nah, teman-teman, jadi begitulah latar belakang Pak Bungki. Semoga mengedukasi. Nah, sebelumnya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, Sudah maafkan disuguhin kopi. maafin Pak kalau ada kata yang nggak bisa diterima gitu Pak. Ya, nanti harapannya ya Ya, biar bisa berlanjut lah dengan narasumber yang lain. ya, Itu. Pak. Oke, sekian. ya, sian. Teman Pak Bungki. Dan podcast AGMDS atau Mendalami Dunia Seni. Terima kasih.